wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa alihi wa ashabihi wa mawalah ila khairin nabi mustafa wa alihi wa sahbihi wa tabi'in alim sayyidina wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa tabi'in Al-Fatihah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasi'a rabbi kulla syai'in 'ilma rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu utawi iki iku bab ar-rabi'u kang kaping 4. Al-babu utawi bab ar-rabi'u kang kaping 4 iku fi adabi muallimil Qur'ani ing dalem mertelakake wong kang mulang Al-Qur'an wa muta'allimihi lan wong kang belajar Al-Qur'an. Jadi bab sing keempat niki bab sing menjelaskan tentang adab-adab atau etika-etika orang yang mengajarkan Al-Qur'an wa muta'allimihi dan juga adab orang yang belajar Al-Qur'an. Jadi segala sesuatu itu memang perlu kita perhatikan adabnya. Nalikane golek ilmu, ketika kita mencari ilmu pun juga kita harus mengetahui betul bagaimana adabnya seorang mencari ilmu, bagaimana adabnya seorang mu'alim pengajar ilmu. Itu semuanya ada etikanya, ada adabnya. Nah, adab ini nanti yang akan mengantarkan kita menuju apa yang menjadi harapan kita selama ini. Makanya kalau kita ingin sukses, harus kita raih dengan penuh tekad, penuh semangat, dan juga penuh dengan adab. Hadal babu utawi iki bab ma'al baba ini sertane bab loro ba'dahu ing dalam sakwise hadal bab wa yaiku hadal bab iku maksudul kitabi perkara kang den sejo kitab wa huwa utawi hadal bab iku tawilun dawa muntasyirun tur gumelar jidan lawan temene wa ana utawi ingsun iku usiru aweh isyarah sapa ingsun ila maqasidi maring pira-pira wong sejone hadal bab muhtasaratan hale kang ringkas diusulin ing dalam pira-pira pasal. Dia sudah supaya gampang apa himbuh ngapalati hadal bab wa dhabtuhulan melangguri hadal bab insyaallah taala. Insyaallah mengersake sapa Allah taala Gusti Allah taala. Nah, hadal bab ini ma'al bab ini serta kedua bab ba'dahu setelahnya. Jadi bab ini dan juga dua bab setelahnya. Berarti bab ini kan bab 4, kemudian ma'al baba ini dua bab setelahnya itu berarti bab 5 dan juga bab 6. Nah, dua maksudul kitab merupakan inti daripada kitab ini. Jadi kitab At-Tibyan ini penjelasan intinya berada pada bab 4, 5, dan 6. Wa huwa tawilun, sebenarnya penjelasannya itu panjang. Muntasyirun jiddan, itu gumelar. Jadi Taramono penjelasannya begitu luas, bulat. Wa ana usyiru ila maqasidi mukhtasaratan fi usulin. Kemudian oleh Imam Nawawi diringkas, maksud intinya itu diringkas mukhtasar menjadi beberapa pasal. Tujuannya apa? Tujuannya liyasula hifdzuhu, supaya gampang dihafal, wadhabtuhu dan juga gampang untuk dicermati. Jadi rata-rata biasanya kan ada istilah mukhtasar, ada istilah apa itu mabsutat, ilmu tawalat. Jadi ada kitab itu yang keterangannya ringkas. Ada juga yang panjang lebar. Nah, tujuan diringkas itu rata-rata ulama itu mesti lihat dulu. Bukan yang kitab termasuk kitab Fathul Qorib,
kitab nopo Indonesia sing mesin itu lias dulu itu supaya gampang dihafal. Tapi gampang dihafal itu kan menurut Imam Nawawi. Kita bayangkan Imam Nawawi itu beliau menghafal ratusan ribu hadis. Dan ratusan ribu hadis itu kalau dibuat buku pirang-pirang jilid itu, gitu kan? Ratusan ribu hadis beserta sanadnya beserta apa itu maksudnya beliau hafal. Sehingga kalau cuma kita segini itu mungkin Imam Nawawi kan gampang mulai di Mukhtasar. Tapi kalau menurut kita kan ya lah itu ngapa sak lembar ae kalau dari sebelum mau ngapa Al-Qur'an wis beres nopeng sebel metu kamu sholat hukum ayat ini. Jadi memang tujuannya lias itu supaya kita mudah untuk menghafal, wadah dulu dan juga mudah untuk mencermati. Ini oleh Imam Nawawi penjelasannya diringkas dalam laporan itu bab 4, 5 dan 6. Diringkas tujuannya supaya mudah untuk dicermati dan mudah untuk diingat. Tapi saking jelek terus dibaca bolak-balik yo. Oke. Faslun utawi iki iku ana pasal suci. Awaluma utawi kaitane perkara yang bagi kang saja pemaring mukri kedhe wong kang maca-ake Al-Qur'an. Ada istilah mukri. Mukri iku wong sing maca Al-Qur'an. Wal qari ada istilah qari. Qari berarti orang yang membaca Quran. Wal qari ilan wong kang maca Al-Qur'an iku ayyak sida yen to nejo sapa mukri wal qari yan tasniyah. Bidzalika kelawan mengkono-kono qiraatul Qur'an ridallahi ing ridhone Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala qala dawu sapa Allah taala wa ma umiru illa liya'budullah. Wa ma umiru lan ora den perintah sapa jin lan manusa illa liya'budu angin supaya nyembah sapa jin lan ins. Dan manusa Allah Allah taala mukhisina halim murni akhiratih. Lahu maring Allah adina ing agama kunafaa halim pira-pira kang condong. Wa yuqimu lan padha jumenengake sapa jin lan nas as-sholata ing salat wa yuqtu lan padha aweh sapa alladzina sapa wong akeh az-zakat ing zakat wadzalika utai mengkono ya Abdullah ila akhirih iku dirul qayyimati agama kang jejeg air milati tegese agama al-mustaqimati kang jejeg. Jadi awaluma hal pertama yang perlu kita perhatikan bagi kita gitu dengan kita semuanya yang sedang belajar ilmu mukri bagi orang yang mengajarkan Al-Qur'an termasuk dengan semua kalau mengajarkan Al-Qur'an di entah itu di rumah atau dimanapun kalau punya murid PDI dan lain sebagainya wal qori dan juga orang yang membaca Al-Qur'an itu tujuannya kita perhatikan betul ayat sida bidzalika ridallahu ta'ala yaitu hendaknya kita bertujuan untuk mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kan tentang masalah niat yang perlu kita perhatikan berarti itu niat. Karena niat ini sangat berpengaruh penting. Niat itu bisa mengubah status hukum. Jadi saking dahsyatnya niat, status hukum saja itu bisa berubah. Makanya kalau kita membahas kemarin berpuasa itu dalam Al-Qur'an itu kan wal hamil, al hamil wal murdi, orang yang hamil dan orang yang menyusui. Itu kan dia kalau memang apa itu ingin membatalkan puasanya kan boleh. Orang yang hamil dan orang yang menyusui itu boleh membatalkan puasa. Kemudian cara mengkodoknya gimana? Cara menyaurinya. Nah itu ditafsir, dirinci. Infofata ala auladihima. Kalau memang dia khawatir terhadap anaknya, kalau hamil berarti khawatir terhadap kandungannya, kalau yang murdi menyusui berarti khawatir terhadap anaknya kalau nanti tidak mendapatkan ASI yang maksimal.
Nah, kalau mengkhawatirkan anaknya, maka dia wajib untuk mengkodok puasanya dan wajib untuk membayar fidyah 1 hari 1 minggu. Ini kan masalah niat. Tapi kalau niatnya beda, niatnya kalau membatalkan puasa, tidak puasa tapi khawatir terhadap dirinya sendiri. Karena aku puasa aku yang lemah dan lain sebagainya. Pokoknya intinya mengkhawatirkan dirinya sendiri, tidak mengkhawatirkan anaknya, maka dia hanya wajib qadha, tidak wajib membayar fidyah. Ini kan niat tapi mampu merubah status hukum. Makanya niat itu juga penting. Ya, sama kalau kita belajar Al-Quran tapi niatnya sudah benar, itu berarti mampu menghasilkan sesuatu yang dahsyat, yaitu ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridho kan dahsyat dari ridho pengiran. Wa fi sahihaini lan ing dalam kitab sahih loro an Rasulillah sani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah, innamal a'malu binniyati, innamal a'malu aing pestine utai sae pira-pira amal iku binniyati kelawan pira-pira niat, wa innamal likulli imri'in lan aing pestine kedue saben-saben awa-awaan ma utai perkara nawa kang niat sapa imri'in. Wa hadzal haditsu utai ikilah hadis iku min usul Islami saking pira-pira pokok Islam. Terus ada malih dawuh dari Kanjeng Nabi, nek dawuh ini ya sudah terkenal. Jenengan paling dihafal nggih. Innamal a'malu bin niat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Terus ini. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kana hijratuhu ila dunya yusibuha ay mara'atin yang tiba fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Innamal a'malu binniyati, bahwa sahnya amal itu tergantung dengan niat. Tadi sudah dikatakan niat mampu merubah status hukum, termasuk status hukum dari yang sah menjadi tidak sah, atau dari yang tidak sah menjadi sah. Sekali kita wudhu, kita membasuh muka, membasuh tangan sampai terakhir membasuh kedua kaki, itu kalau kita niat berarti niatnya apa, wudhunya sah. Tapi kalau tidak niat maka wudhunya tidak sah. Makanya innamal a'malu binniyat, sahnya segala amal itu tergantung dengan niat. Nah, itu tadi kita berbicara tentang sah atau tidaknya gitu. Belum kita berbicara pada pahala. Kalau kita sholat Allahu Akbar kemudian kita niat sholli fardhu dzuhri arba'a raka'atin istaqbilal qiblati adaan ma'mulillahi ta'ala, itu kan sah anggap sesuai syarat hukumnya. Dan kita belum membahas tentang pahala, tapi membahas tentang sah atau tidak itu sah. Nah terus akhirnya masalah pahala, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Pokoknya wong itu yo iso bakal mendapatkan tergantung nawa, tergantung apa yang ia niatkan. Mulai terusnya ketika hijrah, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Pokoknya kalau hijrah itu golek ridhone pangeran, manut pintai kana Kanjeng Nabi, berarti dicatat sebagai ridhoillahi wa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau faman kanat hijratuhu di dunia, kalau memang kanggo dunya, ya dicatat fa hijratuhu ila ma hajara ila hijrah yo untuk kuwi, kan ya lain tuh. Misalnya men ajan ngolek-ngolek suara nguapi, pengen dunia rupa apa? Rupa ganti pek mantu. Kadang kan untuk kadang mboten yo nek nuju marang wong sing sampean sir, aku ben pek mantu Pak iki ta. Yo nek nuju tertarik nang juga. Bisane ngolek-ngolek kok kayak. Ya sama kalau kita mukri, kalau kita mengajarkan Al-Quran, kita membaca Al-Quran, kalau niatnya itu sudah benar, berarti otomatis insya Allah kita juga mendapatkan pahala, mendapatkan apa yang kita harapkan.
Dipahami nggih? Baik, sing ditata pertama itu niat kita. Wa rawaina lan riwayatake sapa kita ani Ibnu Abbasin saking sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qol wala dewa sapa Ibnu Abbas innama yufadu enten sing maca innama yafadu enten sing maos innama yufadu innama yufadu aing mestine den reksa sapa rajul wong lanang ala qadri niyati ing atase kira-kirane niate rajul wa andoi lan sange liyane Ibnu Abbas innama yuta ing mestine den paringi sapa anas menungso ala qadri niyatihim ing atase kadar niyatin nas. Jadi kadar sithik akeh kadar hasil sedikit atau banyaknya tergantung niatnya. Semakin niatnya kuat untuk menghafal Quran semisal, maka otomatis dia akan semakin semangat, semangatnya akan semakin menggebu. Dan ketika semangatnya menggebu kemudian berwujud menjadi tindakan nyata, ojo kok semangat tapi rebahan gitu. Jadi nek niat wis kuat itu biasanya tindakannya ya semangat. Gitu, Mbak. Makanya niatnya kuat itu biasanya tindakannya itu nyata dan semangat. Sehingga semakin dia semangat, semakin dia terus bertindak, maka hasilnya akan semakin apa? Semakin banyak. Tergantung niatnya kita. Semakin niat kita lurus, mengnya asalnya niatnya ya ben mau maca ijazah ben sugih. Ini kan yo ikhlas tapi kurang. Tapi wis anggar niatnya kok dua terus pokoknya digolek di bener pangeran. Berarti ya hasilnya ya luwih maksimal. Pokoknya tergantung apa yang kita niatkan. Itu tadi semakin kita niatnya baik, semakin lurus dan semakin punya tekad yang kuat, maka akan terwujud menjadi perilaku yang nyata. Usahanya semakin maksimal. Ketika usaha semakin maksimal, maka hasilnya juga semakin maksimal. Al-ajru di qadri taat. Wa rawaina lan riwayatake sapa kita anil ustazi sange Ustaz Abil Qasim Al-Qushairi rahimahullah taala. Saking Ustaz Abil Qasim Al-Qushairi rahimah muga-muga melasi hu ing al-ustaz sapa Allah taala Gusti Allah taala. Wala dewe sapa al-ustaz al-ikhlasu utahi kang aran ikhlas iku ifradul haqqi ngijeake Allah kang hak fitaati ing dalam ketaatan bil qasdi kelawan sujud. Wa huwa utahi ifradul haqq iku ayyurida yen to ngarepake sapa abet lima bitaatihi kelawan taate abad hatta qaruba ing parek ila Allah taala man Allah subhanahu wa taala guna syai'in ora suci-suci akara kang meneh minta sonuin saking penggawean limakhlukin maring makhluk awik bisa bimahmadatin utawa amrih ngasilake den puji ing nasi ing dalem sandinge manusa au mahabbati madhin utawa demen den lem minal khalqi saking makhluk au makna minal ma'ani utawa makna suci minal ma'ani kang saking pira-pira makna siwat taqarrubi kang sakliyane ngeparek ilallah taala maring Allah subhanahu wa taala. Jadi ikhlas karena ini berkaitan dengan niat, maka pembahasan selanjutnya adalah ikhlas. Warawaina anil Ustaz Abil Qasim Al-Qushairi, dari Ustaz Abil Qasim Al-Qushairi, yang dinamakan ikhlas itu apa? Yang dinamakan ikhlas adalah ifradul haq fi ta'ati bil qasdi. Ngijeake Gusti Allah sing hak di dalam ketaatan bil qasdi dalam hal tujuan. Jadi tujuan melakukan ketaatan itu adalah ifradul haq, yakni semata-mata hanya tertuju pada Allah zat yang hak. Nek dawe
Al-Ustadz Abil Qasim Al-Qusairi. Jadi ikhlas itu adalah ketika melakukan ketaatan maka tujuannya hanya tertuju kepada Allah dan yang hak. Ifradul haq bita'ati bil qasdi. Wa huwa ayyurida bita'atihi at-taqarruba ila Allah Ta'ala. Ketika melakukan ketaatan dia berniat untuk taqarrub, untuk ngeparek, untuk mendekat kepada Allah. Duna syai'in akhar, tidak ada tujuan lain minta sonuin lima mungkin. Minta sonuin itu berpura-pura. Angger salat ning ngarepe calone yo diusuk-usukno. Nek rukuk iku wenceng nek apa. Nek motor ndot yo nek ilate. Nepuk-nepuk. Bukan tak sono. Awik kisah bimahmadatin indanas, bahwa niatnya mencari pujian di hadapan manusia. Au mahabbati madhin min al-khalqi, atau dia memang suka untuk dipuji. Jadi di sini intinya melakukan ketaatan hanya untuk taqarrub, bukan untuk tujuan lain. Seperti tadi tasonuh, yaitu pokoknya berpura-pura supaya dipuji. Awit bisa bimah madatin indanas au mahabbati madhin minal khalqi, tidak bertujuan untuk mendapatkan pujian dan lain sebagainya. Au maknan minal ma'ani sifat taqarrubi ila Allah Ta'ala, atau makna atau hal lain yang sifatnya itu tidak untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi intinya ya intinya tidak ada tujuan lain yang sifatnya mengarah kepada dunia. Itu jenis ikhlas. Menurut siapa tadi? Menurut Al-Ustadz Abil Qasim Al-Qusairi. Ikhlas adalah melakukan ketaatan semata-mata hanya ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada tujuan lain yang bersifat dunia. Kalaupun ada itu masih ditolerir. Misal tujuan sing dibenarkan, ikhlas kan itu kan tingkat-tingkat. Maca ijazah tujuannya ben lulus, ini kan juga masuk kategori ikhlas. Tapi cuma ikhlasnya kurang begitu. Wa Hudzaifah al-Mar'asyi, lan saking Hudzaifah al-Mar'asyi rahimahullah ta'ala. Al-ikhlasu utai ikhlas iku istiwa'u af'alil abdi, dadi padane pira-pira penggaweane kawula bidhiri ing dalem zahire wal batini lan batini. Wa an Dinuni rahimahullah ta'ala, saking Dinun al-Misri rahimah muga-muga melasi hu ing Dinun al-Misri sapa Allah Ta'ala, Gusti Allah Ta'ala kala dawuh sapa Dinun al-Misri, salasun utai perkara telu iku min alamatil ikhlasi, saking pira-pira tetengere ikhlas. Istiwaul madhi, rupane dadi padane dalem, wajib wajami lan den padha minal amati saking wong umum. Wa nisyanu ru'yatil amali fil a'mali, lan lali ningali amal fil a'mali ing dalem pira-pira amal. Waqidha usawatil a'mali, lan nuprih ganjarane pira-pira amal fil akhirati ing dalem akhirat. Ikhlas menurut Hudzaifah al-Mar'asyi yaitu istiwa'u af'alil abdi fi dzahiri wal batin. Persamaan perbuatan seorang hamba baik dari segi zahir ataupun batin. Kalau zahirnya kita mengatakan bahwa niat kita ikhlas, maka hati kita juga berusaha untuk ikhlas, tidak ada embel-embel yang lain. Kalau kita melakukan sholat secara zahir, kita itu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi hatinya seharusnya juga kita berusaha posisikan supaya kita bisa tunduk penuh secara zahir ataupun batin. Memang rondo angel nggih. Rondo angel kadang kita membaca Al-Qur'an kok kita suaranya api,
Secara zahir ya kita baca Al-Quran, tapi secara batin belum tentu. Secara batin ya tujuannya terno. Kemudian menurut dari Dinun Al-Misri, salah satu min alamatil ikhlas, ada 3 hal yang menjadi tanda-tanda keikhlasan. Yang pertama adalah istiwaul madhi wa dzammi minal amal. Ketika dia dipuji ataupun dia dicela, itu tidak ada pengaruhnya sama sekali. Kalau kita melakukan sebuah amal, nek dipuji seneng, tapi nek di olo-olo itu kudu ngantem watu, itu berarti tandanya kita masih belum ikhlas. Seharusnya kan kita itu ketika beramal ya wes urusan kita dengan Allah. Kita tidak peduli makhluk mau ngomong apa, karena memang hakikatnya makhluk kan tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi bahaya. Meskipun rada sulit ya kita berusaha. Ketika dipuji ya biasa, ketika diolok-olokkan juga biasa. Ini tanda pertama dari ikhlas. Istiwaul madhi wa dzammi minal amal. Ketika dipuji tidak ada efeknya, dan juga ketika dicela juga tidak ada efeknya. Itu tanda pertama. Yang kedua, wa nisyanu ru'yatil amal bil a'mal. Dia tidak dia lupa untuk melihat amalnya. Jadi umpama kita bersedekah, kita bersedekah ke orang lain, ya wis kita nggak usah ungkit-ungkit, nggak usah dieling-eling. Anggap saja kita tidak pernah memberi. Tapi kalau kita berhadapan dengan orang lain, yang kita perlu ingat-ingat adalah kebaikannya. Mau kancani memberikan kita sesuatu, maka yang perlu kita ingat-ingat ya kebaikannya itu. Umpama si A, si Kang Bahak, bukan jenengan loh, kalau mengertos Kang Bahak itu hari Senin dia memberikan nasi pecel, terus Selasa nih ngendoni. Biasanya kan kita ingat-ingat terus ngendoni kan gitu. Begitu juga ketika kita sering diberi orang lain, sering disedekahi, kemudian suatu ketika orang lain itu mencela kita, pokoknya kita ingat usin dengan ngomong mesti yang menjadi kenangan itu yang buruk. Padahal kenangan sebelumnya itu baik terus selama 29 hari itu baik, cuma kena 1 hari minta ini ngaruh memakai lagi, akhirnya jadi kenangan. Nah, kalau kita dengan orang lain seharusnya yang kita ingat-ingat itu keburukan mereka, kebaikan mereka. Kalau diri sendiri, kalau kita sudah berbuat baik ya seharusnya kita nggak perlu mengungkit-ungkit, nggak perlu mengingat-ingat, anggap saja kita tidak pernah memberi. Waktu doa sawabil amal fil akhirat. Yang ketiga tanda ikhlas lagi adalah nuprih ganjaran, mencari pahala amal di akhirat kelak. Jadi tujuannya beramal itu supaya saya itu bisa memanen amal saya nanti di akhirat, tidak di dunia. Mulai rata-rata ulama dulu itu tidak mau hidup enak-enak. Rata-rata ulama di sini itu gak gelem urip enak. Ketika dikasih fasilitas yang wah itu mereka rata-rata menolak. Karena mereka takut amal saya nanti itu hanya saya rasakan di dunia. Kemudian fasilitas ini jangan-jangan fasilitas yang saya rasakan ini adalah balasan dari amal saya yang saya lakukan. Ngono berarti sebenarnya aku orang itu balasan, paham ya? Rata-rata seperti itu. Jadi tiga fasilitas pena itu mereka menolak karena takut jangan-jangan yang saya rasakan ini adalah balasan dari amal saya. Kalau sudah balas dunia berarti jangan-jangan sebenarnya di akhirat tidak ada balasan lagi. Itu tandanya terlebih ya. Yang pertama ketika dipuji atau dicela sama saja, gak ada efeknya. Kemudian ketika beramal ya kita lupakan, gak perlu kita ungkit-ungkit. Kemudian yang ketiga adalah ketika beramal kita bertujuan untuk memanen besok ketika di akhirat.
Terus malih wa anil Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu lan saking Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu. Kala dawuh sapa Fudail bin Iyad, tarkul amali utai ninggal amali ajli nasi krono are manusa iku riya pamer. Meninggalkan amal karena manusia itu jenenge riya. Kita mau bersedekah karena ada teman kita, akhirnya kita tidak jadi bersedekah. Berarti kita ini meninggalkan amal karena ada orang lain tadi. Mau membaca Quran di musola sendiri karena ada temannya, wedi nek di yo sok rajin, akhirnya tidak jadi baca Quran. Ini berarti tarkul amal li ajlinas. Ini pun juga termasuk hal buruk, termasuk riya. Ninggalno amal, gak sida beramal karena unsur manusia. Ini juga termasuk riya. Wal amalu utai amal bi ajlinas krono are manusa iku syirkun syirik. Sebaliknya kalau kita amal karena manusia, ini namanya syirik. Ada riya, ada syirik. Bukan syirik bukan syirik akbar, tapi syirik sing ringan. Tapi ini juga wal ikhlasu ta ikhlas iku ayu afiyaka. Yento nyelametake ka ing sira sapa Allah taala, Gusti Allah taala minuma saking tarkul amal li ajlinas wal amalu li ajlinas. Sing diarani ikhlas iku apa? Sing diarani ikhlas yaitu ketika kita beramal juga tidak karena manusia, ketika kita meninggalkan amal juga bukan karena manusia. Jadi yang menjadi prioritas itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nek amal yo krono Allah, nek ninggalno amal yo krono Allah. Pertimbangannya pokoknya Gusti Allah. Bisa dipahami ya? Terus sedikit dari bab 4. Yang intinya membahas soal tentang niat dan juga keikhlasan. Niat tadi bisa merubah status hukum dari sah menjadi tidak sah, bahkan dari hukum ringan menjadi berat, dan juga niat itu juga bisa menjadi penentu terhadap keberhasilan seseorang. Semakin niatnya kuat, semakin punya tekad, maka dia akan semakin berusaha. Ketika semakin berusaha, maka hasilnya akan semakin maksimal. Intinya kan? Intan menit tahu? 33 itu lah. Semua lumayan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat bagi kita, dan mudah-mudahan kita bisa menata hati kita agar bisa menjadi lebih benar dari sebelumnya, bisa lebih ikhlas dari sebelumnya, dan tentunya juga harus dibaring usaha. Niat saja tanpa usaha maka hanya menjadi angan yang tidak tersampaikan. Walau bisawab al-Fatihah. Saat ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung